Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tematik, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, yuk kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anak ibu, silahkan untuk absen dulu di grup WA kita dengan format tuliskan nama kalian, seperti itu. Nah, sudah lama ya kita tidak belajar tatap muka dikarenakan pandemi yang saat ini melanda negeri. Tapi walaupun kita belajar jarak jauh, ibu harap anak-anak ibu pada semangat semua ya untuk belajar, karena belajar tidak mengenal tempat dan waktu. Jadi dengan adanya video pembelajaran seperti ini, tentunya kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah membaca teks nantinya, anak ibu akan mampu mengidentifikasi mana yang merupakan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kedua, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragrafnya. Ketiga, setelah tanya jawab sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang keempat, setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Dan yang kelima, setelah eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Ananda tahu tidak bahwasanya di Indonesia ini terdapat banyak sekali keragaman suku bangsa. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat di teks berikut ini. Nah, Ibu sudah menampilkan teks tentang keragaman budaya. Yuk kita baca sama-sama. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Kita sudah selesai membaca teks tersebut. Yuk, mari kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada dalam paragraf. Tapi sebelumnya, Ibu akan menjelaskan apa sih itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di dalam satu paragraf, pasti terdapat dua bagian, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi, di setiap paragraf pasti memiliki satu gagasan pokok, dan yang lainnya, kalimat yang lainnya adalah gagasan pendukung. Yuk kita lihat kembali masing-masing paragraf, mana sih yang merupakan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Paragraf pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, anak-anak ibu, kira-kira yang mana ya gagasan pokoknya? Ya, gagasan pokok biasanya terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, ayo kita lihat awal paragrafnya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, berarti paragraf ini menceritakan mengenai pawai yang sangat menarik warga. Dan kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas, yaitu penjelasan mengenai Udin dan teman-temannya beserta rombongan yang sangat tertarik dengan pawai. Nah, seperti itu Ananda. Coba kamu cari ya gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf lainnya. Ibu beri waktu 5 menit.
Alhamdulillah, kita telah menentukan mana sih yang paragraf pokok dan paragraf pendukung. Nah, jangan lupa ya, Ananda, ditulis di buku masing-masing. Ananda, setelah membaca teks tadi, kita jadi mengetahui nih bahwasannya di Indonesia terdapat banyak sekali keanekaragaman budaya, suku, bangsa, etnis, dan agama. Nah, anak-anak ibu yang ada di kelas, pasti semuanya berbeda-beda suku kan? Walaupun sama-sama lahir di Binjai, tapi kalian pasti ada memiliki kampung halaman yang berbeda. Ada yang memiliki suku Jawa, Batak, Melayu, dan lain-lain. Walaupun berbeda, tapi Ananda tetap harus rukun ya bersama teman-temannya, bermain bersama, berbagi, dan tidak memusuhi atau melecehkan kelompok tertentu. Misalnya, karena perbedaan logat atau bahasa, anak-anak ibu malah sering mengejek. Tidak boleh ya. Kita harus tetap menghormati orang lain walaupun berbeda dengan kita, karena Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Sekarang ibu mau tanya, Ananda yang suku Jawa, nah kira-kira apa sih alat musik tradisional dari daerahnya? Nah, iya. Salah satunya adalah gendang. Bagaimana sih gendang itu membunyikannya? Ya, dengan cara dipukul. Nah, kira-kira ada alat apa lagi ya yang bisa kita temui alat musik di daerah? Nah, Ibu akan menampilkan gambar-gambarnya. Ada angklung dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara digoyang. Lalu ada saluang dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Ada juga kecapi dari Jawa Barat yang dimainkan dengan dipetik. Dan ada tifa dari Papua yang dimainkan dengan cara dipukul. Nah, itu tadi beberapa alat musik dari daerah. Sekarang, Ibu minta Ananda untuk lihat sekelilingnya, ambil salah satu barang, apapun barang itu, silahkan pegang. Sudah ditemukan. Nah, misalnya seperti Ibu. Di sini Ibu memegang botol minum. Nah, alat ini akan kita buat seperti alat musik. Nah, bagaimana caranya kita bisa membunyikannya? Nah, coba anak-anak Ibu eksplorasi sendiri. Kira-kira alat yang dipegang, benda yang dipegang, bagaimana cara membunyikannya? Apakah dipukul, ditiup, dipetik, atau bagaimana? Nah, contohnya seperti botol minum yang Ibu pegang, cara membunyikannya dengan cara dipukul. Ya, dengar ya suaranya? Ya. Nah, sekarang Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian mengeksplorasi benda yang telah kalian temukan. Bagaimana? Sudah menemukan caranya untuk membunyikan benda yang didapat? Ya. Nah, kenapa ya kok kita bisa mendengarkan bunyi dari alat yang kita pukul atau kita tiup tadi? Ya, karena kita dianugerahi oleh Allah telinga. Telinga yang merupakan indera pendengaran. Nah, jadi dengan adanya telinga, kita bisa mendengarkan bunyi-bunyi yang ada di sekitar kita. Dan sudah sepatutnya kita bersyukur atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Ibu sudah eksplorasi tadi bagaimana cara membunyikan alatnya. Sekarang Ibu minta coba tuliskan kembali di buku tulisnya benda apa yang kamu dapatkan, lalu ceritakan bagaimana cara kamu membunyikan benda tersebut. Ya, Alhamdulillah anak-anak Ibu, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Nah, tadi yang kita bahas yang pertama adalah tentang keragaman budaya. Lalu kita juga ada membahas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu ada juga alat musik daerah. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya membunyikan barang yang bisa seperti alat musik. Nah, Ibu harap kalian di rumah bisa segera menyelesaikan tugas-tugas yang tadi Ibu berikan untuk menulis laporan-laporannya, dan nanti tolong kumpulkan di grup WA kita, seperti itu. Dan minta tolong kepada orang tuanya untuk menyelesaikan tugasnya jikalau ada yang tidak dimengerti. Jadi, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelum ditutup, yuk kita berdoa.
Berdoa selesai. Tetap jaga kesehatan anak-anak ibu, makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup. Kalau keluar jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Ya, tetap semangat, tetap belajar. Sampai jumpa di pembelajaran kita yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.